Harga sebuah harga sebuah kesetiaan. Kesetiaan pasti ada harganya. Tidak mungkin kesetiaan tidak ada yang disebut dengan bayar harga. Setiap kesetiaan pasti ada bayarannya untuk setiap kita. Sehingga Yesus Kristus sampai mati bayarannya ketika dia setia kepada Bapaknya, yaitu Tuhan, pada saat dia disalibkan 2000 tahun yang lalu. Dan kita memperingati nanti sebentar lagi di bulan Mei ini akan pencurahan Roh Kudus, maksud saya, sehingga ketika Yesus naik ke surga, dan setelah itu 10 hari kemudian dia akan menurunkan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan itulah yang disebut dengan kesetiaan yang memang Tuhan Yesus teladani untuk setiap kita mengerti bagaimana ada harga yang harus dibayarkan untuk sebuah kesetiaan. Mari kita baca dasar firman Tuhan yang pertama pada saat ini, sehingga kita bisa mengerti apa maksud daripada firman Tuhan yang setia ini. Wahyu 17 ayat yang ke-14, baca bersama saya, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa dia? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang saudara bisa mengerti dan saudara pasti pernah membaca firman Tuhan pada saat ini, dan saudara akan tahu pada saat ini biar pewahyuan ini benar-benar dibukakan dalam saudara. Ada 3 hal kriteria orang yang menang, orang yang akan dipanggil dan masuk dalam kerajaan surga, dan di situ jelas dikatakan bahwa yang pertama adalah orang yang terpanggil, yang kedua adalah orang yang dipilih, tapi jangan lupa bahwa yang ketiga adalah setia. Maksudnya ini bukan satu-satu, tetapi 3 ini menjadi kriteria bagi kita. Bukan aku udah terpanggil kemudian masuk surga, kemudian aku udah dipilih baru masuk surga, aku udah setia, bukan. Tapi 3-tiganya itu adalah masuk kriteria di dalam satu paket dalam diri kita ya. Jadi kita udah terpanggil, kita juga udah dipilih, kemudian kita juga setia. Nah, yang kita bahas adalah yang setia, yang terpanggil sudah dulu pernah kita bahas, kemudian yang dipilih juga pernah kita bahas juga bahwa setiap saudara itu diirik, kemudian saudara akan dipilih, ada namanya angin di dalam kitab Matius, kemudian mana yang akan tinggal di Ayakan itu, dia yang akan dipilih. Mereka yang kena angin akan kabur kemana saja tanpa ada tujuan dan arah. Nah, mari kita melihat tentang kesetiaan ini seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Jadi setia itu adalah karakter daripada siapa kemarin? Roh Kudus. Masih ingat ya? Minggu kemarin ya, pertama itu kesetiaan adalah buah Roh Kudus. Masih ingat nggak? Ya, saya ingatkan ya. Oke, prok dibantu. Nah, kalau sudah lihat di situ kesetiaan itu adalah produksi Roh Kudus. Jangan lupa buah-buah roh Galatia 5:23 dikatakan ada kesetiaan di situ. Nah, yang akan kita bahas adalah itu. Kenapa kok perlu setia? Kenapa kok kita ini harus sungguh-sungguh setia? Itu wajib kita dengarkan hari ini. Hari-hari ini ada banyak orang yang enggak setia, baik di hadapan Tuhan, ataupun di hadapan pasangannya, ataupun dengan bangsanya, ataupun dengan gerejanya, dan sebagainya. Kita akan melihat, tetapi yang paling mutlak kesetiaan itu adalah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah dengan pasangannya, yang ketiga adalah dengan bangsanya, dan yang keempat silahkan saudara urutkan sendiri. Nah, kenapa kita harus setia dengan itu? Karena ini adalah panggilan Tuhan atas setiap kita. Jadi yang mutlak adalah kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga hari-hari ini jangan pernah saudara terkecoh dengan Yesus yang lain, yang saudara akan benar-benar nanti akan menderita sengsara, karena ayat jelas firman Tuhan ini berkata, 3 kriteria ini yang akan menang, yang akan mengalahkan mereka itu siapa? Mengalahkan mereka adalah si jahat, sehingga Yesus itu bicara soal Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan bersama-sama dengan kita nanti kita akan memerintah. Wow, mari kita lihat apa yang penting buat kita, harga yang seperti apa yang harus kita bayarkan dengan kesetiaan itu. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kita akan belajar daripada kesetiaan Rut ini diuji. Saudara pasti mengerti Rut ini siapa dan pernah dikhotbahkan banyak hal. Tetapi mari kita akan bahas
pelan-pelan, sehingga setiap saudara tahu kesetiaan Rut ini seperti apa. Kalau saudara baca Rut itu adalah anak menantu daripada Naomi. Dan Naomi itu punya 2 anak laki-laki, kemudian salah satunya adalah laki-laki ini punya istri namanya adalah Rut. Anak laki-laki Naomi itu mati. Dan ketika mati yang terjadi adalah mereka bersama-sama dengan Naomi untuk pergi ke asalnya. Sehingga pada saat itu Naomi bicara pada kedua menantunya ini. Dikatakan apa? Kedua menantunya, hei anak-anakku, suamimu sudah mati atau anakku sudah mati, sekarang pergilah kamu ke negeri di mana kamu berasal. Dia bukan berasal dari Israel, dia bukan orang-orang Kristen kalau pada zaman ini, tetapi pada saat itu mereka enggak mau, dua-duanya enggak mau, bertangis-tangisan, enggak. Zaman waktu itu di Israel, kalau punya anak laki-laki, kemudian laki-lakinya ini mati, suaminya mau saya, kalau dia punya adik, maka adiknya yang akan menanggung istri daripada kakaknya. Tetapi Naomi bilang, aku sudah enggak punya anak laki-laki lagi. Toh kalau aku nikah lagi, punya anak kecil, masakan kamu akan menunggu anak laki-lakiku. Pulang aja, pulang. Nangis lagi. Tapi yang satunya, menantu yang satunya, dia akhirnya, oke, saya pulang, saya menyerah. Nanti akan kita bahas ya, itu ceritanya dulu. Nah, apa yang perlu diuji di dalam diri kesetiaan si Rut ini? Mari kita lihat di sana bahwa semua ditinggalkan demi kesetiaannya kepada ibu mertuanya. Nah ini Rut, ini ketika dia sudah nggak punya lagi suami atau anak daripada Naomi tersebut, dia tetap berkata bahwa semua ditinggalkannya. Apa yang ditinggalkannya? Bahkan kotanya yang dulu, bangsanya yang dulu, hartanya, kewibawaannya, semuanya ditinggalkan demi siapa? Demi setia kepada ibu mertuanya. Dan pada saat itu apakah sudah ada hasilnya berkat kesetiaan daripada Rut? Jawabannya adalah tidak sama sekali, dan dia tidak akan ngerti masa depan seperti apa. Kenapa dia harus setia kepada itu? Karena Rut sangat tahu betapa hebatnya Allahnya Naomi. Sehingga kesetiaan pria pada mertuanya benar-benar enggak bisa, walaupun dia diusir, dia berkata, jangan lagi ngomong ya, aku ingin tetap bersama-sama dengan kamu. Wow. Ini menurut saya ini hebat luar biasa. Kenapa? Sudah bebas, dia sudah lepas karena sudah nggak punya lagi ikatan-ikatan pada saat itu. Tetapi yang terjadi adalah dia tetap mau setia dan semua ditinggalkannya termasuk harga dirinya. Kenapa? Sudah diusir di situ. Harga dirinya sebenarnya udah kacau. Dan ini adalah harga kesetiaan ya. Mari kita akan membahas ini. Nah, Rut ini harus memilih dari yang baik ke yang terbaik. Saudara, kita pelan-pelan supaya saudara bisa mengerti pewahyuan ini ya. Rut ini memilih dari yang baik ke yang terbaik. Kenapa saya katakan yang baik ke yang baik? Mari kita lihat Rut 1 ayat yang ke-8, kita baca di sana. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Tabur tuai masih ingat ya, bahwa dia sudah menunjukkan kasih-Nya, gitu ya, kasih Tuhan itu kepada dia, artinya kepada menantunya. Kemudian seperti yang kamu tunjukkan juga kepada orang yang telah mati suaminya dan kepada Naomi. Artinya ini bagus enggak kalau dia pulang? Jawabannya adalah bagus. Enggak salah, dia pulang kembali ke kota ibunya, salah enggak? Enggak salah, itu berarti baik. Ya, itu baik. Enggak salah. Kalau dia kembali lagi pulang, kemudian kenapa? Tuhan menyertai kamu. Dia sudah mengenal Allahnya Naomi. Dia sudah tahu bagaimana cara-cara peribadatannya orang-orang Yahudi. Sehingga pada saat itu dia harus mengerti bahwa, oh iya ya, kalau dia mikir, iya ya, ngapain saya ikut si tua ini ya, mertua saya. Untuk apa saya?
Udahlah aku tak pulang aja lah ke rumah ibuku. Aku udah bebas, sudah macam-macam. Kalau pikirnya begitu, toh nggak dosa kok. Ya kan, toh nggak dosa. Ngapain sih? Nah yang satunya ini mikir-mikir dan hasilnya apa adalah dia milih yang baik. Yang bukan Rut ya, siapa namanya ini? Saya lupa namanya satunya lagi. Orpa. Ya, Orpa. Orpa ini memilih yang baik. Tetapi mari kita lihat ya, ayat yang langsung aja ayat yang ke-14. Ya Orpa. 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu siapa? Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, dan Rut tetap. Nah, saat itu belum terbukti mana yang baik dan mana yang terbaik. Belum. Benar ya? Belum terbukti. Nah, tapi Orpa memilih yang baik. Karena apa? Kita tahu hari ini, saat ini kita tahu. Yang mana yang terbaik dan mana yang baik. Ini bukti semuanya kesetiaannya diuji di situ dan harus harga dibayarkan pada kedua menantunya tersebut. Maka kalau sudah lihat di sini dikatakan bahwa Orpa mencium mertuanya, oke ya pamit mertua, aku tak minta diri pulang ke rumah ibuku. Dan disitulah letak di mana dia memilih yang baik. Ingat ya, standarnya sudah baik, bukan memilih yang salah, bukan. Jadi kalau saudara masih memilih yang salah, berarti saudara tidak masuk kategori di sini. Ini sudah memilih yang baik. Kategori dalam Alkitab dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan baik, berkenan, sempurna. Langsung kom 300 kamu. Jadi kita lihat ya. Sekali lagi baik, berkenan, sempurna. Ada 3 kategori ini ya. Nah, yang paling minimal bagi orang yang percaya Yesus adalah baik. Baik. Sehingga kalau ada pilihan, kalau saudara memilih apel gitu, saudara milih yang baik itu sudah lumayan. Yang baik lah, nggak salah. Nggak ada busuknya juga, tapi baik. Tapi kalau saudara yang terbaik, itu dari yang baik, yang paling baik, ini pasti ada. Nah ini butuh apa? Kesetiaan. Untuk memilih yang terbaik, itu butuh kesetiaan. Tidak bisa tidak. Walaupun pada saat itu belum ada sekali lagi, belum ada hasilnya. Ngapain sih harus setia? Belum ada. Orang belum tahu bahwa aku memilih ini karena kalau aku setia pasti aku dapat ini. Belum, sama sekali blank. Tetapi kita hari ini belajar bahwa kita tahu bahwa ada berkat kesetiaan itu kita tahu. Jika kita memilih yang mana, karena sudah ada contohnya di sini. Dan kalau sudah lihat Orpa, sudah tidak lagi ditulis dalam Alkitab, alias apa? Dia sudah menghilang di sana. Oke. Sehingga tidak ada lagi namanya ditulis di dalam Alkitab, alias tidak ada namanya di kitab kehidupan kalau kita hari ini. Tapi baik saja. Kok baik kok nggak rapture Pak? Nah, turun kom 100 kamu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, karena kita ini melihat bahwa mana yang baik dan mana yang terbaik, mari kita lihat langsung ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Wow, ini hal yang membuat pada saat itu Rut tetap mau hidup bersama dengan mertuanya. Apapun yang terjadi, dia hidup. Karena apa? Kesetiaan yang pertama kepada Allahmu. Walaupun diperlihatkan dengan kalimat bangsamu, bangsaku. Pertanyaan saya buat saudara, kalau seandainya Naomi pada saat itu tidak mencintai Tuhan, bisakah Rut ngomong seperti itu? Enggak bisa. Karena apa? Naomi itu dilihat sama Rut, kok beda ya ini sama bangsaku. Biasanya kan mertua itu kan cerewet ya.
Ini tapi kok enggak ini. Gitu. Biasanya ini kok macam-macam ya. Saya punya pengalaman beberapa hal, bukan saya ya, bukan saya. Kalau mertua saya bagus, mertua saya adalah ini, saya pernah tinggal dalam beberapa orang gitu ya. Kemudian tinggal bersama dengan mertuanya, gara-gara air saja itu bisa mengakibatkan percekcokan yang luar biasa. Air karena apa? Dia mandi, buang-buang airnya banyak di Indonesia itu, kalau di kampung terutama ya. Kalau mandi kan harus nimba ya, kalau belum ada genset ya. Jadi artinya adalah orang itu tidak mau lagi, wah itu udah mau cerai, sudah selesai, mau milih yang mana. Mertua biasanya ikut campur di dalam pernikahan anak-anaknya, tetapi Naomi tidak. Naomi dia mengayomi mereka. Naomi mengasihi seperti Tuhan mengasihi mereka. Walaupun itu bukan hanya sendiri, tetapi dia tahu bahwa ini jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara nanti jadi mertua, harusnya saudara juga mengasihi menantu-menantu saudara. Amin. Tetapi kalimatnya adalah kasih itu harus layak kepada siapa yang harus dikasihi. Hormat itu akan dihormati kepada siapa yang berhak menerima kehormatan. Gitu ya. Jadi selalu tabur tua itu selalu ada. Maka di situ pada saat itu sekali lagi saya katakan bahwa Ruth akhirnya memilih untuk kesetiaannya kepada siapa? Naomi. Dia ikut, oke, jangan desak aku lagi, jangan suruh aku keluar lagi, selesai. Pokoknya diam, saya nggak mau. Wow, ini pola pikir yang luar biasa. Kenapa? Dia tahu mungkin ini. Karena Ruth, ngapain sih di rumah juga nyangkul-nyangkul, sama aja, nggak usah lah, tak ikut kamu aja. Apakah seperti itu? Alasannya jelas tidak di situ. Alasannya bukan berarti, wah daripada aku pulang lagi, aku bertani lagi, udahlah aku tak ikut kamu aja, kemana aja kamu pergi. Alasannya nggak seperti itu. Oke, tapi alasannya jelas. Allahmu lah. Ini yang butuh buat setiap saudara saya, bahwa alasan itu, reason ini harus Kristus Yesus Tuhan. Semua alasan itu harus menuju kepada Dia, Kristus Yesus Tuhan. Bukan siapa-siapa, bukan sesuatu hal yang akan kita genggam terus, tetapi Yesus yang harus ada di dalam hati saudara semuanya. Maka ini yang penting buat kita, dan harganya mahal nggak? Mahal. Sangat mahal harga Kristian itu, sangat mahal, sangat-sangat mahal. Kemarin kita bicara masalah Hosea, bukan? Bagaimana Hosea itu nikah sama Gomer itu akhirnya melacur lagi sampai 3 kali melacur, tapi disuruh ngapain? Mengasihi. Kok bisa? Nah ini rahasianya kemarin sudah kita bahas. Nah mari kita lihat berikutnya, apa hasil daripada kesetiaan Ruth? Hasil daripada kesetiaan Ruth itu, mari kita membacanya. Langsung saja diklik Pak, gitu ya. Ruth pasal yang keempat, ayat 13, satu-satu dulu Pak. Oke, nggak bisa ya, diataskan. Oke, nggak apa-apa. Oke, Ruth 4, ayat 13, oke nggak apa-apa. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang, langsung ayat 17-nya siapa dia? Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutnya siapa? Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud, dan menghasilkan keturunan namanya Yesus. Jadi kesetiaan pada saat itu
tidak pernah disangka-sangka bahwa Naomi yang pada saat itu diikuti oleh Ruth untuk pergi kembali kepada bangsanya dan akhirnya mendapatkan Boas, bukan Bu ya, tapi Bo, beda ya. Boas pada saat itu seorang juragan gandum pada waktu itu, sehingga yang terjadi adalah dia menghasilkan anak dan keturunannya Obed, ayahnya Isai, ayahnya Daud, dan Yesus anak Daud. Dan inilah keselamatan gara-gara kesetiaan. Ada orang berkata begini, Pak, apa sih kalau saya setia terus ngapain? Gitu. Saudara-saudara, kesetiaan itu kalau suatu hari ya nggak ada apa-apanya, tapi memupuk. Kayak saudara ini kredit, kayak saudara ini kredit motor sudah sebulan, sampai nanti lunas. Lunasnya kapan? Waktunya Tuhan. Jadi kalau kita bandingkan, mana sih orang yang setia dengan yang tidak setia kok sama sih Pak? Kok sama-sama mereka juga punya rumah, mereka juga punya istri, punya suami, mereka juga sama-sama, apa bedanya apa? Kalau aku nggak setia kepada Tuhan, kalau nggak pernah berdoa, kalau nggak beribadah, kalau nggak pergi ke gereja, kalau aku nggak pernah menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, apa bedanya? Hari ini belum bisa dilihat. Karena kita nggak ngerti apa yang akan terjadi kemudian, tetapi kamu bisa memupuk mana itu berkat Tuhan dan mana itu kutuk. Jelas dikatakan Alkitab berkat kesetiaan yang ada dalam diri Ruth menghasilkan keturunan ilahi. Dan inilah tokoh yang sangat besar. Saudara, kalau kita melihat tentang orang tuanya yang presiden saja ya, atau kakeknya presiden, itu anaknya bangga loh. Bapakku dulu presiden, atau kakekku dulu presiden, kalau saudara tanya kepada Puan Maharani misalnya, Megawati misalnya, mereka bangga punya Soekarno. Dan saudara tahu bahwa ini juga sama. Kalau seandainya Naomi, Ruth, masih ada di sini tanya, Ruth, gimana Ruth? Kamu bangga enggak? Atau kamu rugi ketika kamu ikut Naomi pada waktu itu? Pasti Ruth akan berkata, saya sangat bangga. Harga yang harus saya bayarkan tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan pada saya. Kenapa? Karena seluruh dunia menyembah keturunan saya. Namanya adalah Yesus Kristus, walaupun bukan keturunan daging ya. Tetapi dipakai Tuhan, karena pada waktu itu Yusufnya ya. Sudah lihat, maka apa yang terjadi? Ini hal yang besar. Pasti Lot akan bangga. Dia membayangkan, oh wah sungguh-sungguh untung saya nggak bersama dengan Orpa waktu itu ya. Coba kalau saya dengan Orpa, saya dapat Paijo, saya dapat bukan Boas ya, bukan Boas. Bukan Paswen, kalau ini enggak, beda ya. Jadi dapat yang lain, pokoknya nama lain lah, bukan Boas lah. Nanti kalau saya ngomong nama-nama ngawur, kemudian tiba-tiba sudah tersinggung. Ini pokoknya nama-nama yang bukan Boas. Jadi yang terjadi adalah mereka kalau ditanya mereka itu Naomi sama Ruth pasti akan bangga. Dan saya melihat di sini, wow, hari ini kalau saya setia, memang orang belum bisa akan melihat kesetiaan kita. Tetapi kalau saya setia terus melayani Tuhan, setia terus beribadah di hadapan Tuhan, kita akan tahu nanti endingnya, finalnya, puncaknya. Saya akan mendapatkan keturunan yang mana kita kan nggak ngerti. Oke ya. Nah, jadi kalau sudah lihat di situ, hasil daripada kesetiaan jelas luar biasa dan hebat menghasilkan keturunan ilahi yang luar biasa. Saya percaya setiap saudara kalau sudah mau setia, tapi harus ada harganya. Harga yang dibayar mahal sekali lagi kesetiaan itu. Kalau setia kepada orang setia gampang. Misalnya saya setia pada Gary itu setia pada saya, gampang. Setia sama setia gampang, tapi kalau dia itu kurang ajar. Kalau dia ini memuakkan, kalau dia ini bahkan mencuri milik-milik saya, bagaimana saya bisa setia kepada dia? Itu enggak gampang. Itu enggak gampang. Jadi khotbah ini ngomong gampang kan, tapi saudara pikir, oh iya, kenapa sih kok bisa seperti itu? Harus harga yang harus dibayarkan, harus ada. Butuh Roh Kudus, butuh Tuhan, butuh kekuatan di hadapan Tuhan.
Mari kita lihat perbandingannya sekarang. Oke, mari kita lihat ya perbandingan kita tentang gagalnya kesetiaan Simson. Ya, tahu Simson kan? Gitu ya. Simson. Simson ini pasti sudah baca di dalam Alkitab jelas. Saya akan cerita dulu sedikit tentang Simson, seorang nasir Allah yang pada saat itu dia nggak mau orang tuanya berjanji kepada Tuhan bahwa kalau dia lahir rambut nggak akan dipotongnya, dia akan menjadi nasir Allah, dan bla 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 bla, orang kuat dan nggak minum anggur dan sebagainya. Hasilnya kuat beneran. Hasilnya kuat beneran. Mungkin kalau sudah berjanji juga, anakku nggak saya potong, saya kuat, ya belum tentu kuat ya anakmu. Karena ini Simson hasilnya kuat beneran. Dan dia luar biasa beneran, dahsyat beneran. Tidak ada yang tidak kenal Simson pada zaman itu. Filistin semuanya ngerti siapa itu Simson. Orangnya gede, besar, atletis. Padahal belum ada olahraga mungkin pada waktu itu ya, tapi dia udah gede gitu. Dan ini bayangannya luar biasa, pasti dahsyat. Oke, mari kita lihat ayatnya ya. Godaan cinta itu adalah hal yang paling menggiurkan tentang kesetiaan. Kalau kita bicara malah cinta Yesus kepada kita, Yesus tidak pernah pudar cintanya kepada gerejanya. Tetapi gerejanya tergoda dengan cinta yang lain. Itu lain soal. Artinya yang saya katakan adalah pasti bukan Yesus yang berpindah ke lain hati, tetapi yang berpindah ke lain hati adalah gerejanya atau kita. Kalau saya ngomong gereja berarti saudara dan saya ya. Nah, Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat dikatakan apa? 2-3. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Wow. Wajar enggak? Sampai di sini wajar enggak? Wajar. Walaupun ini yang kedua ya. Walaupun ini yang kedua. Yang pertama sudah dibakar habis sama Simson ya. Karena istri yang pertamanya diserahkan kepada orang lain. Dia marah pada waktu itu. Dia membawa serigala, buntutnya itu dibakar dengan jerami-jerami semuanya, akhirnya terbakar semuanya. Dan disinilah akhirnya dia kembali jatuh cinta. Pada saat ayat ini belum ada yang namanya dosa atau kesalahan. Jadi setiap saudara dan saya boleh enggak jatuh cinta kalau belum ada pasangannya? Jawabannya adalah boleh. Nah, di situ dikatakan bahwa sesudah Simson jatuh cinta, perempuan dari lembah Sorek. Nah, ini malah petaka tapi setelah ini. Karena apa? Dia jatuh cintanya karena melihat dengan matanya. Bukan dengan rohnya. Sehingga kalau saudara mengalami ini, penting buat kita. Maka pemilihan pasangan itu butuh roh yang memilih, bukan mata yang memilih. Mata jasmani ya maksudnya. Mari kita melihat berikutnya. Apa hasilnya? Apa ya godaan cinta itu apa? Seperti apa? Cinta itu, mari kita lihat. Rayuan atau bujukan itu mengalahkan kesetiaan. Kenapa orang Israel enggak setia kepada Allah? Karena bujukan daripada Allah-Allah Mesir, Allah-Allah Filistin pada saat itu sangat kuat. Maka yang terjadi tergodalah orang Israel. Sehingga dia berpindah ke lain hati dan tidak lagi menyembah Bapa, menyembah Allah. Padahal jelas Allah Israel, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, dan sebagainya, bla 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 bla. Setiap saudara tadi mengerti dalam kitab Wahyu bahwa dia adalah Raja, segala Raja, Tuhan, segala Tuhan. Kita tahu betapa dahsyatnya Yesus. Tapi bagaimana kalau kita kok bisa tidak setia kepada dia? Salah satu senjata kuasa kegelapan adalah dirayu, dibujuk. Itu adalah salah satu senjata si setan untuk kita berpaling pada Yesus.
Dan gereja ada banyak orang yang berpaling pada Yesus gara-gara dibujuk. Mungkin pangkat, mungkin mau jadi lurah, mungkin mau jadi pegawai, mungkin juga pasangan hidup, macam-macam. Bujukan ini macam-macam. Dan hati-hati kalau saudara sudah mengomongkan ini, berarti saudara ketika mengalami hal ini, ingat firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Hakim-Hakim 16 ayat yang kelima. Mari kita baca di sana. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Ini ngomong kepada Delila, Delila cobalah bujuk itu. Kenapa kok dia itu kok kuat? Apa rahasianya? Dibujuk itu, setiap hari dibujuk. Akhirnya si Simpson nipu. Oh, kalau aku diikat dengan tali jerami, maka aku lemah, diikat. Akhirnya Simpson, akhirnya lepas di situ, mau digerebek sampai 2 kali. Yang ketiga kalinya ngerengek itu Delila, dibujuk terus tiap hari. Mas, ayo Thomas, Simpson, dan sebagainya. Jadi, ayo. Gitu. Dibujuk terus. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-16 dikatakan langsung di sana, dikatakan begini. Lalu, setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Wow. Pernah nggak yang laki-laki ini dibujuk kayak gini kemudian mau mati rasanya? Gitu. Nggak tahan di situ. Wow. Hati-hati ya, Ger. Hati-hati. Jadi kalau sudah lihat di sini, ya dia dapat menahan hati. Terus, waduh kenapa? Karena pada waktu, kalau kamu cinta aku, ya kasih tahu dong. Kalau kamu nggak cinta aku, berarti jelas kamu nggak mau ngasih tahu dan sebagainya. Mikir nih Simpson, gimana ya? Mana ini? Setia kepada Tuhan atau setia kepada pasangan? Sekali lagi, ini kan berat kan nih. Setia pada Tuhan atau setia pada pasangan? Tadi sudah saya katakan nomor 1 adalah Tuhan. Nah yang terjadi pada saat itu dia mikir berhari-hari merengek-rengek, dibujuk, mau mati rasanya itu, aduh gimana ini, nggak tahan akhirnya diomongin. Delila, yang membuat aku kuat adalah rambutku. Kalau aku dipotong, maka aku lemas habis. Kesetiaannya mulai pudar, hilang, digoda dengan itu. Yang terjadi akhirnya dia ada di pangkuan Delila, dipotongnya itu rambutnya. Sebenarnya membuat kuat bukan rambut, tetapi karena janji Tuhan. Janjinya dia kepada Tuhan. Sebagai nasir Allah. Maka pada saat ketika dipotong, yang terjadi adalah langsung roh Tuhan meninggalkan yang namanya Simpson. Maka yang terjadi pada saat itu dia langsung digerebek sama orang Filistin. Untuk yang berikut-berikutnya, apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat berikutnya, ini yang terakhir ya. Nah, akibat ketidaksetiaan Simpson, saudara lihat di situ ya, ayat 20-nya, baca bersama saya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan merontah lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Karena kebiasaan pada waktu sudah 3 kali kan, saat yang kedua kalinya dia dilepaskan semuanya, orang Filistin lepas semua. Dikalahkan semuanya. Coba kamu pikir, semua dikalahkannya. Dan pada waktu itu, ketika dia juga mau mengalahkan mereka, kok letoy, lemas. Kenapa? Karena Tuhan sudah meninggalkan. Berarti bukan rambutnya,
karena Tuhan meninggalkan. Jadi akibat ketidaksetiaan adalah Tuhan meninggalkan. Jadi tidak ada kata Immanuel. Tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Artinya adalah nggak ada Tuhan menyertai kita, nggak ada. Kenapa? Saat itu Tuhan sudah meninggalkan dia. Maka kesimpulannya adalah bahwa orang Filistin itu menangkap dia. Akibatnya apa? Mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Disitulah ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Udah kembali kepada, saudara bayangkan, menggiling dan ketika pada waktu itu dijadikan badut. Ngelawak dia. Bayangkan seorang nasir Allah yang hebat, yang luar biasa, akibat ketidaksetiaannya, hasilnya adalah jadi pelawak. Badut kan, kalau saudara baca di ayat berikutnya, badut dia. Kan disuruh ngelawak katanya. Maka sekian waktu rambutnya mulai tumbuh. Kalau saudara baca berikutnya, tetapi sudah selesai zamannya Simpson. Zamannya Simpson sudah selesai. Kenapa? Akibat ketidaksetiaan harus ditanggung, tabur tuainya ditanggung hebatnya. Dan inilah sekali lagi akibatnya Tuhan tidak lagi bersama dengan dia. Bagi saya, kalau Tuhan tidak bersama lagi dengan kita, untuk apa sih kita hidup? Di bumi juga nggak ada gunanya, apalagi nggak ada mungkin di surga, karena Tuhan nggak menyertai hidup kita. Maka ingat baik-baik bahwa kesetiaan kepada Tuhan nomor 1, itu sangat penting. Jangan pernah meninggalkan dia. Akibatnya adalah Wahyu tadi jangan lupa, tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi kesimpulan saya hari ini, Rut yang setia, akibatnya adalah dia mendapatkan keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Dan Simpson yang gagal karena tidak dengan setia, akibatnya matanya dicungkil dan dia dijadikan badut alias penjara. Hasilnya ngapain? Setelah itu dia ngomong sama Tuhan, sekali ini saja Tuhan, beri aku kekuatan. Ketika dijadikan badut, yang terjadi di stadion, dia di gambar itu, dia merangkul, meraba-raba tiang. Hasilnya adalah tiang itu dirobohkan dan semua mati termasuk Simpson mati. Endingnya jelas ngeri. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.